Paseban berarti tempat untuk bermusyawarah atau rapat para petinggi atau pemimpin kerajaan. Tempat itu biasanya berupa pendopo, aula gedung, atau sejenisnya. Akan tetapi, Paseban Kemangi ternyata bukan hal seperti itu. Tidak ada bekas-bekas bangunan gedung yang megah. Tempat itu sekarang berupa hamparan sawah yang subur di tepi pantai. Letaknya di sebelah utara kota Kendal. Di sana terdapat makam yang dipandang keramat. Konon, Paseban Kemangi merupakan tempat musyawarah para petinggi atau pejabat kerajaan Mataram yang berkemas menyerang Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1628 dan 1629 atas perintah Sultan Agung di Mataram. Alasannya, orang-orang Belanda atau kompeni yang sudah mendirikan benteng perdagangan harus ditundukkan. Mereka harus mengakui kekuasaan Mataram agar tidak serakah dalam berdagang. Untuk penyerangan itulah dipersiapkan puluhan ribu prajurit. Sebagai panglima perang, diangkatlah Tumenggung Bahurekso yang berkedudukan di Kendal. Pengangkatan itu dilaksanakan oleh Sultan Agung sendiri di sebuah persidangan kerajaan Mataram. Sejak itulah, Kendal menjadi pusat perhatian para petinggi atau pejabat Mataram. Kendal menjadi markas angkatan perang dan pusat kegiatan banyak pihak. Para petinggi dari berbagai daerah kekuasaan Mataram segera berkumpul di Kendal untuk membahas persiapan perang. Rapat-rapat rahasia untuk keperluan itu tidak dilaksanakan di pendopo kabupaten, tetapi di tempat yang tersembunyi. Maksudnya agar tidak diketahui mata-mata atau intelijen Belanda. Tempat itu masih berupa hutan yang terletak di tepi pantai. Di sana tumbuh pohon-pohon besar yang rindang, namanya pohon kemangi, sehingga tempat itu terkenal dengan sebutan Paseban Kemangi. Wilayah itu dijaga dengan ketat agar tidak dimasuki atau dilewati sembarang orang. Hanya pejabat yang penting-penting boleh datang ke sana dengan keperluan yang khusus. Penjagaan itu berlapis-lapis di bawah pimpinan Tumenggung Raja Weksi yang bergelar Ki Ageng Kemangi. Ada penjagaan lapis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penjagaan itu tidak hanya dilakukan oleh kekuatan prajurit, tetapi juga dengan kekuatan gaib. Artinya, di lapis tertentu dipasangi atau ditebari mantra-mantra yang sakti. Konon siapapun yang sudah memasuki wilayah inti Paseban Kemangi tidak akan terlihat oleh orang biasa. Hal itu terjadi karena kesaktian Tumenggung Raja Weksi yang memasang penjagaan gaib yang terkenal dengan sebutan Oyod Nimang. Sampai sekarang pun ada kepercayaan bahwa seorang bisa kehilangan arah atau lupa diri apabila melangkahi atau melanggar Oyod Minang. Konon, Oyod Nimang hanya terdapat di hutan-hutan yang keramat. Ada yang berpendapat Oyod Nimang itu merupakan kiasan. Maksudnya adalah mantra-mantra yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang jelas, berkembanglah kepercayaan bahwa siapapun yang telah melintasi Oyod Nimang tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Maka dari itu, di Paseban itulah diputuskan berbagai masalah penting. Pada mulanya diputuskan Tumenggung Wongso Kerto dari Jeporo dan anak laki-lakinya yang bernama Kerti Wongso untuk bertugas sebagai mata-mata atau pejabat intelijen ke Batavia. Mereka berlayar dari Jeporo dan di dekat Kendal terhalang oleh batu karang. Mereka pun beristirahat sejenak di gugusan Pulau Karang itu. Kelak, tempat itu dikenal dengan nama Karang Malang. Ternyata tempat itu tidak jauh letaknya dari Paseban Kemangi.
Jalan masuk ke wilayah Paseban Kemangi ditandai dengan pohon pucang yang besar-besar. Tempat itu kemudian berkembang menjadi Desa Pucang atau Pucang Rejo, yang berarti desa pucang yang makmur. Tak jauh dari situ, terdapat sebuah jembatan yang pasti dilewati para petinggi atau pejabat untuk memasuki Paseban Kemangi. Jembatan yang tidak seberapa tingginya itu tetap dikenal dengan sebutan Kretek Luhur, yang berarti jembatan para petinggi. Siapapun yang akan ke Paseban Kemangi harus singgah dahulu di Padepokan Tumenggung Rajaweksi. Selain untuk beristirahat sejenak, persinggahan itu juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan setiap tokoh. Disitulah diperkirakan batas wilayah yang boleh dimasuki para pengawal atau ajudan. Dengan demikian, di tempat itulah bertemu dan berkumpul para pengawal dari berbagai kadipaten. Wajarlah berkembang kesibukan dan keramaian di sana, sehingga terbentuknya Desa Depok yang kemudian berganti nama Suradadi, yang berarti menjadi berani. Siapapun yang telah singgah di Desa Depok atau Suradadi akan menjadi orang yang gagah berani. Kesibukan yang berkembang di Paseban Kemangi memerlukan bahan pangan atau logistik yang begitu banyak. Oleh karena itu, segeralah dibuka lahan persawahan dan irigasinya. Konon, sungai irigasi itu dibuat oleh Tumenggung Rajaweksi dan Kiai Akrobudin bersama para santrinya yang sakti-sakti. Kelak sungai irigasi itu disebut Kalioso, yang berarti sungai yang sengaja dibuat atau dibikin. Manfaatnya pun ternyata dirasakan masyarakat hingga sekarang. Kesibukan itu tidak hanya di wilayah dalam, tetapi juga di luar batas-batas Paseban Kemangi. Setiap gerbang ke Paseban dijaga ketat demi keselamatan dan keamanan semua pihak. Di sebelah timur terdapat gerbang yang menjadi tanggung jawab Kiai Tumenggung Panji Rejo dari Kadipaten Pekalongan. Tempat itu kemudian berkembang menjadi Desa Rejo atau Rejo Sari. Tanggung jawab gerbang dari arah laut dipercayakan kepada Pangeran Sambong dan 2 orang ajudannya, yaitu Kiai Mojo dan Kiai Sandi. Mereka juga membuka lahan persawahan dan membuat sungai irigasi. Tempat itu kemudian berkembang menjadi Desa Tanjung Mojo dan Desa Kalirejo. Pendek kata, banyak peninggalan atau bekas kegiatan di sekitar Paseban Kemangi yang sekarang menjadi desa-desa bersejarah. Di samping itu banyak juga misteri atau kegaiban yang dipercaya masih tersisa di kawasan tersebut. Keadaan yang tampak sekarang adalah persawahan dan sejumlah makam keramat. Akan tetapi, dipercaya masih menyimpan misteri kehidupan alam gaib. Tentu saja kisahnya bermacam-macam karena berasal dari tuturan banyak orang. Ada yang mengaku pernah melihat bangunan megah seperti keraton. Ada lagi yang berkisah mendengar lantunan musik gamelan dari kawasan Paseban. Bahkan ada juga yang mengaku pernah mendengar keramaian pasar malam dan macam-macam hal lainnya. Dikisahkan juga bahwa kawasan Paseban Kemangi sekarang dihuni makhluk halus yang berasal dari kawasan Alas Roban di dekat Pekalongan. Mereka dipindahkan atas kesaktian Ki Ageng Penatus dari Gringsing. Oleh karena itu, wilayah Kemangi terlarang ditempati oleh anak cucu Ki Ageng Penatus. Siapapun yang nekat melanggar pantangan itu akan mengalami kesulitan selama hidupnya. Kepercayaan semacam itu merupakan atau warisan budaya masa silam. Di kemudian hari bisa saja berubah karena perkembangan zaman. Yang jelas, Paseban Kemangi telah mencatat sejarah besar dalam perjuangan awal bangsa Indonesia. Selain menyimpan kisah sejarah, berbagai macam hal mistis dan ganjil banyak ditemukan di sini. Bahkan, menurut kesaksian warga, sering sekali anak kecil hilang di sana yang kemudian ditemukan berada di tengah sawah atau di sekitar kuburan Kemangi. Anak-anak tadi bercerita bahwa mereka berada di sebuah kota yang bangunannya sangat megah. Paseban Kemangi juga mendapat julukan sebagai kota mistis atau kota gaib di wilayah Kendal. Menurut kesaksian seorang supir truk pengangkut pasir, ia mendapat pesanan untuk mengantar ke makam Kemangi. Kemudian, sopir tersebut masuk ke dalam alam gaib di sana. Anehnya lagi, menurut kesaksian sopir truk tersebut, kota misterius ini mewah dan indah, hampir sama seperti dunia nyata. Bahkan alat yang tidak ada di dunia nyata, di sana sudah ada.
Untungnya lagi, sopir tersebut bisa keluar dari dunia gaib tersebut dan selamat. Selain itu juga, pernah ada insiden mendadak ada kiriman semen untuk membuat masjid yang banyaknya 1 truk tronton penuh. Sesudah diterima serta disaksikan pengirimnya, nyatanya pengirimnya barusan orang yang pernah hilang di seputar kuburan Kemangi serta telah dipandang mati. Dunia nyata dan dunia gaib sungguhlah berbeda. Banyak perbedaan mendasar yang menipu daya muslihat manusia. Selalulah berdoa dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.